hasil kerja kelompok kami, yaitu manajemen tentang konveksi Amalika Bordir. Dengan nama kelompok 1 Nova Putri Amalia, NIM 2019-11651. Yang kedua ada Rina Amalia Putri, NIM 2019-11657. Yang tiga ada Disti, NIM 2019-11659. Yang keempat Vina Anggraini 19-11-673. Selanjutnya akan dilanjutkan saya. Profil perusahaan UMKM Fashion Amalika Bordir merupakan perusahaan konveksi fashion yang berada di Desa Sukampaktis RT 7 RW 4. Sebagai usaha dagang yang bergerak pada bidang konveksi pakaian wanita, anak, dan dewasa. Konveksi ini didirikan pada tahun 1996 oleh Bapak Ahmad Setiawan, dan lokasi gudang atau kantor berdampingan dengan pemukiman penduduk. Seluruh kegiatan usaha tersebut dilakukan secara mandiri oleh Bapak Ahmad Setiawan, mulai dari mencari bahan baku, mencari pembeli, serta kegiatan pemasaran. Pada awal mula berdirinya konveksi ini, pemilik memasarkan produksinya sendiri ke pasar-pasar seperti Pasar Kliwon, Grobogan, dan Sorong melalui pemasaran dengan menggunakan kris. Visi perusahaan menjadi UMKM konveksi yang unggul, terkemuka, dan terdepan dalam pelayanan, kinerja, serta menjadi wadah pencetak pengusaha baru. Visi yang pertama, memberikan layanan yang baik dan solusi yang bernilai positif kepada konsumen. Kedua, menciptakan suasana yang baik bagi karyawan sebagai kebanggaan dalam bekerja. Tiga, menjadikan acuan sebagai konveksi yang memiliki tata kelola yang baik. 3, 4, mencetak pengusaha yang sanggup berkembang bersama. 5, mengurangi pengangguran dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu analisis permodalan dan strategi keuangan UMKM. Analisis permodalan pada UMKM ini yaitu pada awal merintis usaha ini, pemilik mengeluarkan modal sebesar 20 juta. Modal yang didapatkan yaitu modal sendiri dan hutang. Yang mana modal sendiri 20 juta itu untuk membeli peralatan seperti mesin jahit. Dan untuk bahan kain, mendapatkan hutang dari toko kain sejak awal sampai sekarang. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Pemilik usaha konveksi ini dalam mencatat keuangan masih melakukan pencatatan secara sederhana, yaitu dengan dituliskan di buku besar oleh salah satu karyawan. Kemudian beliau merekap semuanya, dan selanjutnya hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan pemilik dan kurangnya tenaga kerja yang mengerti dalam pencatatan keuangan menurut standar analisis keuangan yang disingkat SAK. Pada UMKM konveksi ini tidak melakukan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi dikarenakan tidak memiliki staf bagian keuangan dan administrasi dalam struktur perusahaan. Keterbatasan sumber daya manusia dalam usaha konveksi ini menjadi salah satu masalah utama. Laporan keuangan tidak dilakukan. Juga pemilik usaha ini tidak merasa perlu dengan laporan keuangan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu analisis strategi operasional. Kegiatan operasional yang ada di UMKM Konveksi Amalika Bordir yaitu 1. Desain produk. Dalam hal ini, Konveksi Amalika Bordir selalu mendesain atau membuat model baju sesuai permintaan dan tren yang saat ini diminati konsumen. Sehingga produk dari Konveksi Amalika Bordir dapat bersaing dalam persaingan pasar. 2. Manajemen kualitas. Konveksi Amalika Bordir selalu memberikan dan mencari tahu kualitas produk yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggan agar tidak mengecewakan mereka. 3. Proses produksi dan kapasitas. Proses produksi yang dilakukan Konveksi Amalika Bordir yaitu menyiapkan kain lalu membuat pola yang akan dijadikan baju, lalu kain dipotong menggunakan alat motong kain sesuai pola yang telah dibuat. Kemudian baju dijahit dan diobras, lalu baju disetrika dan dilipat. Tahap terakhir yaitu pengemasan baju. Konveksi Amalika Bordir juga menggunakan alat mesin dalam proses produksinya. 4.
Strategi lokasi. Dalam hal ini, konveksi Amalika Abortif memilih tempat untuk produksinya di daerah Jepang Pakis FT7 FW4 dengan mempertimbangkan segala aspek yang dibutuhkan oleh konveksi Amalika Abortif. 5. Sumber daya manusia dan job design. Konveksi Amalika Abortif merekrut karyawan yang memiliki kemampuan yang diperlukan oleh konveksi Amalika Abortif. Dan dalam hal ini, pemilik juga mempertimbangkan jarak rumah karyawan yang dengan tempat usaha. Untuk hal itu, kebanyakan karyawan direkrut berasal dari desa setempat dan sekitar. 6. Manajemen rantai pemasok. Konveksi Amalika Abortif memiliki pemasok material yang dibutuhkan, terutama kain yang berasal dari supplier Bandung dan dari Kudus sendiri. 7. Manajemen persediaan. Konveksi Amalika Abortif memiliki stok atau persediaan barang sebanyak 7.200 pieces baju atasan maupun gamis dalam sebulan. 8. Penjadwalan. Konveksi Amalika Abortif selalu membuat perencanaan untuk kedepannya agar dalam proses produksi ataupun pemasaran dapat berjalan efektif dan efisien sesuai yang telah direncanakan. 9. Pemeliharaan. Konveksi Amalika Abortif selalu melakukan pengecekan baik dari alat mesin maupun kinerja karyawan dan akan melakukan perbaikan apabila terjadi kendala atau hambatan baik dari alat mesin dan kinerja karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Analisis strategi pemasaran konveksi Amalika Abortif. Dalam peranan strateginya, pemasaran mencakup setiap usaha untuk mencapai kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya. Dalam rangka mencari pemasaran atas masalah penentuan dua pertimbangan pokok. Yang pertama yaitu bisnis apa yang digeluti perusahaan pada saat ini dan jenis bisnis apa yang dapat dimasuki di masa mendatang. Kedua, bagaimana bisnis yang telah dipilih tersebut dapat dijalankan dengan sukses dalam lingkungan yang kompetitif atas dasar perspektif produk, harga, promosi, dan distribusi. Setelah melakukan wawancara dengan pemilik konveksi Amalika Abortif dan mendapat hasil bahwa posisi konveksi Amalika Abortif adalah berada pada kuadran 1, yang berarti konveksi Amalika Abortif ini berada dalam posisi kuat dan berpeluang. Pemilik memilih dua saran ini karena adanya suatu alasan. Berikut adalah alasan yang diberikan oleh pemilik konveksi Amalika Abortif terkait dengan dua saran tersebut yang telah diwawancarai. Yang pertama yaitu meningkatkan jumlah SDM dengan tujuan mampu memberikan pelayanan secara optimal dan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu memanfaatkan modal yang ada adalah agar konveksi Amalika Abortif lebih mampu bersaing merebut konsumen dengan besarnya modal yang dimiliki, maka jumlah produk yang tersedia di konveksi Amalika Abortif bisa lebih banyak dan lebih beragam. Kesimpulan, jadi pemilik usaha konveksi di dalam mencatat keuangan masih melakukan pencatatan secara sederhana, yaitu dengan ditulis di buku besar oleh salah satu karyawan. Karyawan beliau kemudian direkap. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan pemilik dan kurangnya tenaga kerja yang mengerti dalam pencatatan keuangan menurut standar analisis keuangan atau SAK. Sarannya, untuk UMKM konveksi Amalika Abortif ini akan lebih baik lagi untuk perusahaan jika pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan diterapkan sepenuhnya sesuai standar manajemen keuangan dan akuntansi, sehingga manajemen yang dijalankan akan berjalan lebih baik dan teratur. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.